Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Nova. Hari ini kita akan belajar tentang buku tematik kelas 3, tema 3 benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran kedua. Selamat menonton. Semua, ya sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta salah satu siswa maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Salah satu siswa, ya, Nona silakan maju. Ini terdapat pembelajaran kedua, jadi adik-adik boleh buka halaman 13, 12 sampai 13. Oke. Kira-kira di sini Ibu mau tanya, apakah benda di sekitar anak-anak itu semua berbahan sama atau berbentuk sama? Benda di sekitar, ada yang tahu benda-benda yang di sekitar kita? Ya, seperti apa? Ada yang tahu? Apa lagi? Ya, anak-anak, apa yang anak-anak sudah memberikan jawaban ini semua adalah benar. Benda-benda yang di sekitarmu itu semua adalah berbentuk bahan yang sama. Dan ini hari kita akan belajar tentang benda-benda yang terbuat dari kayu. Ya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar Mari kita pelajari bahan berbentuk benda. Benda terbuat dari kayu seperti yang sudah anak-anak bilang, yaitu ada meja, ada kursi, ada pensil, ada rak sepatu, ada lemari. Ya, anak-anak akan mengamati bacaan yang terdapat di halaman 12. Ibu akan membaca dan anak-anak akan mengamati. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Ya, perubahan dari batang
Oke anak-anak, di situ kita akan bahas jawabannya sama-sama ya. Oke, yang pertama, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Ayo, berapa lama? Ya, 2 hingga 4 minggu. Yang kedua, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Ya, mudah dibentuk. Yang ketiga, apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Ya, kalau benda berbahan kayu adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Yang keempat, tulis contoh-contoh benda yang terbuat dari kayu. Pensil, ada pensil,
Ya. Ya, anak-anak. Perhatikan benda-benda di sekitar. Ibu sudah memaparkan di slide, yaitu nama-nama benda serta kegunaan benda. Jadi yang pertama itu ada pensil. Pensil apa Bu? Kegunaan itu untuk menulis. Sedangkan yang kedua itu pintu. Pintu itu apa Bu? Kegunaan itu menutup ruangan. Yang ketiga sapu untuk menyapu. Ya. Yang keempat kursi. Kursi itu kegunaan untuk duduk. Yang kelima ya, sepatu untuk menaruh sepatu. Ya, lanjut anak-anak. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air tersebut meningkat, mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebang liar. Semakin lama jumlah pohon di hutan, semakin berkurang. Ya. Ya anak-anak, bagaimana